Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, sejahtera, dan istiqomah dalam menapaki hidup sebagai khalifah di muka bumi sesuai dengan tuntunan baginda Nabi. Siswa-siswi hebat, Bapak Ibu guru hebat, masyarakat Indonesia hebat, dukung kami, support kami supaya kami tetap terus berkarya dan berkarya untuk mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih di KD 3.1. Di part yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang mujahadah an-nafas atau kontrol diri. Di part yang kedua kita juga sudah membahas tentang husnuzon. Dan yang sekarang yang akan kita bahas yaitu di part yang ketiga. Kita buka. Pada pembahasan sekarang di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang ukhuwah. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk KD ukhuwah. Yang pertama 1.1, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. 2.1, menunjukkan persaudaraan ukhuwah sebagai implementasi dari perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 serta hadis terkait. 3.1, menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 serta hadis tentang persaudaraan ukhuwah. 4.1.1, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.1.2, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dengan fasih dan lancar. 4.1.3, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan persaudaraan ukhuwah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 serta hadis terkait. Kita langsung untuk pembahasan. Ukhuwah, kata ukhuwah ini berasal dari kata akhun. Jadi ukhuwah adalah bentuk jamak dari kata akhun. Bentuk jamak dari kata akhun di sini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu ikhwanun. Apa itu ikhwanun? Ikhwanun adalah persaudaraan atau persamaan tidak sekandung atau seketurunan. Jadi persaudaraan tidak sekandung atau tidak seketurunan. Itu bentuk yang pertama dari akhun dalam bentuk jamak yang pertama yaitu ikhwanun. Kemudian bentuk jamak yang kedua yaitu ikhwatun. Ikhwatun adalah kebalikan dari ikhwanun. Kalau dalam ikhwanun persaudaraan tidak sekandung atau seketurunan. Nah, di sini ikhwatun adalah persaudaraan sekandung atau seketurunan. Jadi ukhuwah
adalah persaudaraan atau persamaan. Secara bahasa artinya yaitu persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama muslim. Sekali lagi, ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama muslim. Di dalam agama Islam memaparkan 4 macam arti dari ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu ukhuwatun fil ubudiyah. Apa itu ukhuwatun fil ubudiyah? Ukhuwatun fil ubudiyah yaitu persaudaraan karena memiliki persamaan sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua yaitu ukhuwatun fil insaniyah, yaitu persaudaraan karena manusia berasal dari ibu dan bapak yang sama atau berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Berikutnya ukhuwatun fil watoniyah wan nasab, yaitu persaudaraan yang dikarenakan satu keturunan dan satu bangsa atau satu negara. Berikutnya ukhuwatun fid dini wal Islam, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai orang muslim atau sama-sama sebagai orang Islam. Ini adalah 4 macam arti dari ukhuwah Islamiyah. Ya, kita lanjut. Ukhuwah Islamiyah ini menuntun seseorang untuk melakukan beberapa hal, yaitu ta'aruf, tafahum, dan ta'awun. Ya. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah saling kenal atau saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tafahum yaitu rasa saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ta'awun yaitu saling menolong. Ya. Jadi kalau semisalkan dari ta'aruf, tafahum, ta'awun ini ada pada diri seorang muslim, maka yang akan tumbuh adalah takaful. Apa itu takaful? Takaful yaitu rasa senasib dan sepenanggungan. Kita lanjutkan untuk dalil dari ukhuwah. Yang pertama yaitu Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Kita buka. Sebelumnya saya akan baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim.
Ya, ini adalah dalil tentang ukhuwah yang ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, di sini adalah kata-kata ikhwahnya, persaudaraannya, bahwasanya sesama orang mukmin adalah ikhwah. Ya, ikhwatun atau bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Fa aslihu ini adalah amar, diperintahkan, ya, bahwasanya kita disuruh untuk mendamaikan baina akhwaikum, di antara kedua saudaramu yang berselisih. Jadi kalau semisalkan ada saudara kita atau bahkan kita sendiri melakukan sesuatu hal dengan saudara kita yang lain, maka wajib untuk didamaikan. Ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Ini adalah untuk dalil Al-Quran yang kaitannya dengan ukhuwah. Untuk artinya saya akan bacakan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Berikutnya, makna kata Quran surah Al-Hujurat ayat 10 atau kosakata yang ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama ada kata innamal mu'minun. Yang kedua ada kata ikhwatun. Yang ketiga ada fa'aslihu. Yang keempat ada baina akhwaikum. Innamal mu'minuna artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Ikhwatun artinya bersaudara. Fa'aslihu maka damaikanlah. Baina akhwaikum artinya antara kedua saudaramu. Itu adalah untuk kosakata yang ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Berikutnya kita akan mencoba untuk membahas kaidah tajwid yang ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Di sini yang pertama yang berwarna kuning dan yang bergaris bawah sudah saya kasih tanda. Ini yang akan saya bahas untuk kaidah tajwidnya. Inna adalah gunnah. Mal di sini, mal di sini merupakan alnya. Ini adalah al qamariyah. Jadi dibacanya innamal mu'minuna. Ya, alif lam di sini terbaca. Jadi ini adalah al qamariyah dan innanya adalah gunnah, dibaca gunnah. Berikutnya ikhwatun fa. Ya, kemarin kita sudah bahas, ini banyak sekali bacaan-bacaan apabila ada nun sukun, fathatain, kasrotain, domatain. Nah, di sini di depannya adalah ada huruf fa. Ya, huruf fa itu adalah termasuk ke dalam huruf ikhwa. Ya, ulang lagi. Fa itu masuk ke dalam huruf ikhfa. Ikhfa artinya samar. Dibacanya ikhwatum fa. Itu ya. Jadi ini adalah bacaan ikhfa. Berikutnya turhamun. Nah, ini ada mad tabi'i ya, tetapi berada di akhir suatu ayat ya. Sekali lagi, mad tabi'i berada di akhir suatu ayat. Berarti di sini ini adalah mad arid lis sukun.
Nah, ini adalah untuk pembahasan kaidah tajwidnya. Silahkan untuk yang lainnya yang bergaris, yang berwarna putih ini dieksplor sendiri, dicari, kemudian dianalisis, kemudian setelah itu coba untuk dipraktekkan cara membacakannya. Berikutnya kita lanjut ke dalilnya, ya, dalil tentang ukhuwah. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya akan bacakan. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'a rahim, muttafaqun alaih. Ya. Jadi ini adalah hadis yang pertama yang kaitannya dengan masalah pentingnya ukhuwah atau persaudaraan. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk jannah atau surga qati'un, orang yang memutus. Sekali lagi, tidak akan masuk surga atau jannah qati'un, orang yang memutus. Apa sih orang yang memutus itu? Orang yang memutus qati', yakni qati'a rahim, yaitu qati' rahim. Apa itu? Orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Jadi di sini orang yang memutus silaturahmi itu sudah dijelaskan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya. Jadi orang yang memutus tali silaturahim ini dikatakan oleh Allah tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati', ya, yakni qati' rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Berikutnya masih di hadis riwayat Bukhari. Innar rahima syajinatum minar rahman. Faqala Allah, man wasolaki wasoltuhu, wa man qata'aki qata'tuhu. Ya. Di sini penekanannya di dalam hadis ini, innar rahima, sesungguhnya pada kata rahim atau rahmi, syajinatum minar rahman, itu terbentuk dari nama Allah yaitu Ar-Rahman. Faqala Allah, maka Allah berkata atau berfirman, man wasolaki, ya, siapa saja yang menyambungmu, wasoltuhu, maka Allah pun akan menyambungnya. Wa man qata'aki, dan siapa saja yang memutusmu, qata'tuhu, maka Allah pun akan memutusnya. Jadi di sini betul-betul yang namanya ukhuwah, persaudaraan ini harus kita jaga. Kalau kita jaga persaudaraan kita dengan saudara yang lain, maka Allah pun pasti akan menjaga persaudaraan kita dengan orang yang lain tersebut. Tetapi kalau semisalkan kita memutus persaudaraan, maka Allah pun pasti akan memutus persaudaraan tersebut. Ya, jadi tergantung kitanya. Kalau semisalkan kita menyambung silaturahim, maka Allah pun akan tetap menyambung silaturahim dengan kita. Tetapi apabila kita memutus silaturahim, maka
Allah pun akan memutus silaturahim dengan kita. Ya, ini adalah dalil yang kedua ya dari hadis Bukhari Muslim, kemudian hadis riwayat Bukhari. Lanjut. Ya, seperti biasa, setelah materi kita selesai, di sini ada penilaian. Silakan dikerjakan, kemudian silakan untuk dikumpulkan. Demikian materi di KD 3.1 kita sudah selesai untuk membahasnya. Dimulai dari mujahadah an-nafas, husnuzon, dan yang baru kita bahas yaitu tentang ukhuwah. Mudah-mudahan bermanfaat, jariahkan ilmu yang didapat bekal untuk akhirat. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas di KD 3.2, yaitu menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina.